Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk teman-teman semua yang melihat channel YouTube Videla. Di sini saya, Salma Safira Fatia Ardiani, dengan NIM A11-2021 13372. Selanjutnya ada teman saya, Aziza Aska. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aziza Aska Sajida dengan NIM A11-2021-13394. Dilanjut dengan Mbak Videla. Perkenalkan, nama saya Videla Azahra dengan NIM A11-2021-13417. Silahkan dilanjut sama Mbak Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Evangelina dengan NIM A11-2021-13424. Silakan Mbak Salsa. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Selanjutnya di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir pendidikan Pancasila kami, yaitu membentuk karakter mahasiswa yang beretika dan bermoral sesuai nilai Pancasila. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini dapat kita cari Pancasila sebagai sistem etika. Seperti konteks yang akan kita bahas adalah pendahuluan, etimologi, norma-norma Pancasila, pembahasan filsafat Pancasila, moral dan moralitas, penerapan norma-norma Pancasila, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah norma-norma yang mengatur masyarakat. Bisa di-share selanjutnya, Kak. Next. Nah, pendahuluan Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber nilai-nilai yang mengarah pada pembentukan norma hukum, moral, dan kenegaraan. Dalam konteks ini, pemikiran kritis, rasional, sistematis, dan komprehensif Pancasila menciptakan dasar nilai yang fundamental. Meskipun tidak menyajikan norma-norma langsung, filsafat ini memberikan dasar universal untuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, mereka menjadi norma-norma yang jelas sebagai panduan, memberikan landasan dan arahan bagi perilaku manusia dalam berbagai konteks sosial, membentuk pedoman untuk tindakan dan interaksi di masyarakat dan di negara. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan Kak Aziza. Silakan Kak Aziza. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ada etimologi. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, merujuk pada ilmu tentang kebiasaan dan adat. Seiringnya, moral dari bahasa Latin mores, mencerminkan ide-ide umum tentang tindakan manusia yang baik dan wajar. Moralitas menilai baik buruk suatu tindakan. Etika bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis sebagai ukuran perilaku. Dalam konteks bahasa Indonesia, moral sering diterjemahkan sebagai susila. Ada pula istilah etiket yang berkaitan dengan sopan santun, menegaskan perbedaan antara etika dan etiket. Pemahaman ini penting dalam membentuk dasar perilaku yang bertanggung jawab. Lanjut. Oke, di sini akan dilanjut dengan Mbak Videla. Baik, berikut merupakan norma-norma Pancasila. Nah, yang terkandung dalam nilai-nilai yang dapat dijelaskan lebih detail itu sebagai berikut. Nah, itu ada yang pertama, ada norma moral. Norma moral itu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang pertama. Yang kedua, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tentu ada norma hukum. Di sini kami hanya menyebutkan dua. Yang pertama, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengandung prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan larangan dari diskriminasi. Kemudian contoh yang lain ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini memberikan dasar bagi sistem pemerintah yang demokratis. Kemudian yang ketiga ada yang namanya norma etika. Dalam norma etika ini kita memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat dan negara. Yang kedua, partisipasi aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadinya kita tidak boleh egois. Bisa di next. Nah, ini ada pembahasan filsafat Pancasila. Itu ada terdiri dari filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis itu merupakan cabang filsafat yang menitikberatkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai hakikat eksistensi dan realitas. Ini mencakup eksplorasi tentang hakikat manusia, alam semesta, pengetahuan, dan hal-hal yang bersifat transenden. Yang kedua, ada yang namanya filsafat praktis. Kalau filsafat praktis ini lebih berorientasi pada penerapan konsep-konsep filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Ini membahas bagaimana manusia seharusnya bersikap terhadap realitas yang ada, bagaimana mengambil keputusan moral, dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip etika dalam tindakan sehari-hari. Filsafat praktis itu mencakup etika, estetika, dan filsafat politik, serta memberikan arahan tentang cara hidup yang bermakna dan bertanggung jawab. Bisa di next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsabila. Baik, terima kasih Mbak Bidala. Moral dan moralitas. Moral merupakan sistem nilai yang mengatur cara hidup yang baik. Nilai moral ini terkandung dalam ajaran dengan bentuk peraturan dan perintah yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama dan kebudayaan tertentu. Moral menyangkut nilai dan norma yang mengatur cara seseorang bertingkah laku dalam berhubungan dengan orang lain, memberikan petunjuk konkret tentang bagaimana seorang harus hidup. Tujuan akhir moralitas terwujud dalam pelaksanaan suatu perbuatan dikehendaki karena perbuatan tersebut mempunyai nilai. Moralitas serupa dengan moral namun lebih abstrak, mencakup sifat moral, norma, dan nilai terkait baik dan buruk. Fenomena ini dianggap universal pada manusia, mencari ciri khas melekat. Moralitas juga merupakan bentuk kesadaran sosial di mana individu memainkan peran utama dalam mengatur perilaku moral. Keterkaitan moralitas dengan tanggung jawab pribadi memperkuat ide dalam moralitas tak terpisah dari kewajiban individu. Setelah itu, sistematika etika. Sini ada satu etika umum, dua etika Pancasila, dan tiga etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Dua, etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, keadilan. Tiga, etika khusus. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, kewajiban terhadap diri sendiri, dan etika sosial, kewajiban terhadap sesama dalam masyarakat. Etika sosial mencakup norma-norma moral di bidang keluarga, profesi, politik, dan lingkungan hidup. Empat, etika deskriptif. Di sini ada, di sini ada 4 dan 5 juga, etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif terkait dengan nilai dan norma, mengkaji secara kritis sikap dan pola perilaku manusia. Etika ini mengevaluasi tujuan yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan ini sebagai sesuatu yang memiliki nilai. 5. Etika normatif bertujuan menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia, membahas apa yang seharusnya diambil dan memiliki nilai dalam hidup ini. Fokus utama etika normatif adalah norma-norma yang membimbing perilaku manusia, memberikan penilaian dan himbauan untuk bertindak seharusnya berdasarkan norma-norma yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Salma. Oke, terima kasih Kak Salsa. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada suara azan yang masuk karena di lingkungan rumah saya lagi azan. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan norma-norma Pancasila. Ada 4. Yang pertama yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat memberikan pedoman perilaku dan menjadi dasar penilaian tentang
baik buruknya suatu tindakan. Yang kedua, menaatinya untuk kesejahteraan bersama. Kenapa harus kita patuhi? Karena kepatuhan terhadap norma menjaga ketertiban, ketentraman, dan menghindari kerugian dari orang lain. Yang ketiga, norma sebagai aturan penilaian. Norma yang disebutkan dalam aturan penilaian ialah kaidah yang menjadi tolak ukur untuk menilai sesuatu. Yang keempat, norma moral sebagai kaidah etis. Norma moral sebagai kaidah etis merupakan kaidah penilaian terhadap tingkah laku manusia, menentukan apakah perilaku itu baik atau buruk dari sudut pandang etis atau moral. Bisa di next, Kak Salsa? Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aziza. Silakan Kak Aziza. Oke, terima kasih Mbak Salma. Sekarang saya akan melanjutkan norma-norma yang mengatur masyarakat. Nah, norma-norma yang mengatur masyarakat dibagi menjadi 4 bagian. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan santunan, dan yang terakhir pentingnya norma hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu norma agama. Berdasarkan norma agama, berdasarkan kepercayaan pada Yang Maha Kuasa, norma agama ditetapkan oleh Tuhan. Pelanggarannya diartikan sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Selanjutnya, norma kesusilaan, yang artinya berakar pada hati nurani individu. Norma kesusilaan menganggap pelanggarannya sebagai perbuatan melanggar perasaan pribadi. Selanjutnya ada norma kesopan santunan, yaitu timbul dari kebiasaan dalam masyarakat. Norma kesopan santunan mengatur perilaku sopan. Pelanggarannya mendapat celaan dari seluruh anggota masyarakat. Yang terakhir, pentingnya norma hukum. Artinya, meskipun norma agama, kesusilaan, dan kesopan santunan penting, perlu ditambahkan norma hukum yang dituntut tegas oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Lanjut. Oke, di sini ada sebagai mahasiswa yang beretika sesuai Pancasila. Apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan seseorang? Saya akan menjelaskan yang boleh dilakukan. Yang pertama ada mengembangkan diri, selanjutnya ada belajar dan berprestasi, selanjutnya ada berkolaborasi dan berkomunikasi. Pertama saya akan menjelaskan mengembangkan diri. Mengembangkan diri atau diartikan memanfaatkan waktu kuliah untuk mengembangkan diri secara holistik, baik secara intelektual, sosial, maupun spiritual. Selanjutnya ada belajar dan berprestasi. Artinya, menekuni bidang studi dengan sungguh-sungguh, berusaha mencapai prestasi akademik dan non-akademik yang baik. Selanjutnya ada berkolaborasi dan berkomunikasi, yang artinya membangun hubungan yang baik dengan sesama mahasiswa, dosen, dan pihak lainnya, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, ada tidak boleh yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari yang tidak boleh dilakukan mahasiswa. Yang pertama ada plagiarisme, adalah melakukan tindakan plagiat atau menjiplak karya orang lain tanpa memberi pengakuan. Selanjutnya ada diskriminasi, yang artinya melakukan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau faktor lainnya. Selanjutnya ada perusakan aset, yang artinya merusak fasilitas atau aset kampus atau milik orang lain tanpa alasan yang sah. Yang terakhir, melanggar aturan akademik, yang artinya melanggar aturan dan norma akademik yang berlaku di perguruan tinggi. Oke, setelah ini akan ditutup oleh Mbak Salma. Oke, terima kasih Kak Aziza, Kak Salsa, dan Kak Bidela. Jadi, paham nggak nih teman-teman semua? Mari kita cukupkan ya untuk penjelasan dari beretika terhadap Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.